Jadi kalau Anda mengejar kecerdasan intelektual, emosional, sama spiritual nggak mungkin ikut. Makanya banyak orang pintar yang korupsi. Korupsi itu bukan orang nggak pintar, Pak. Pinter ya? Pintar. Memang kecepatan perkembangan zaman dengan kecepatan perubahan pola pikir, sivitas akademika ini juga berpengaruh signifikan. Ya, ya. Karena cara-cara lama itu tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan sesuatu yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore Sobat Kabar Banten. Hari ini jumpa lagi dengan saya Rahmat Ginanjar dalam edisi obrolan Mang Pajar. Kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Rektor Universitas Banten Jaya. Beliau adalah Dr. Sudaryono SP, SPD, MPD. Nah, hari ini tentu karena beliau rektor, kita akan bicara terkait soal pendidikan dan pengembangannya. Dan seperti kita ketahui bahwa Unbaja pada tanggal 2 Agustus kemarin berulang tahun yang ke-10 ya Pak? Iya, satu dekade Unbaja. Nah, oleh karena itu tentu saya atas nama kru obrolan Mang Pajar, Kabar Banten, PT Pajar Pikiran Rakyat mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Unbaja makin jaya dan bisa bertahan dalam kondisi yang memang kita tahu cukup berat saat ini bagi semua usaha maupun lembaga organisasi begitu. Hari ini tentu kita akan bicara terkait soal bagaimana lembaga pendidikan bisa bertahan dalam kondisi yang sangat berat, dan kita juga mendengar Unbaja juga dalam satu dekade ini perkembangannya cukup signifikan. Nanti kita akan mengetahui sejauh mana perkembangan Unbaja dalam mengelola pendidikannya begitu. Ya. Pak Rektor sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, Sobat Kabar Banten, yang pertama tentu ingin kita ketahui adalah Pak Rektor, bagaimana terkait existing Unbaja dalam usianya yang ke-10 ini Pak, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya begitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Kang Pajar Banten yang telah mengundang kami. Pertama, memang di era pandemi seperti ini, sesuai dengan visi Unbaja adalah bermutu, berinovasi, dan berkarakter. Disitulah inovasi berperan. Jadi kalau sebelumnya pembelajaran masih tatap muka, karena harus daring, kita harus nyiapin yang namanya Zoom meeting sama Google Meet untuk mempermudah interaksi. Karena memang new normal itu perlu perangkat IT. Jadi awal-awal memang pengembangan IT di Unbaja ini masih banyak kekurangan, kemudian kita lengkapi sehingga sekarang itu full sampai saat ini masih menggunakan pembelajaran daring. Artinya apa? Dari sisi biaya juga lebih efektif dan efisien. Terus dari sisi kebijakan juga dosen harus dituntut untuk kreatif, inovatif, karena memang mengemas desain pembelajaran itu yang tadinya cuma ceramah di kelas langsung bisa dibentuk dalam bentuk animasi, multimedia, sehingga imajinasi mahasiswa itu bisa mengakrabkan diri dalam peningkatan kompetensi sesuai dengan mata kuliah yang diberikan. Dan alhamdulillah Unbaja juga mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam hal kerjasama. Karena memang dari sisi fisik dan fasilitas internal kampus memang jauh lebih berkurang dibanding dengan negeri, karena negeri kan dapat dari pemerintah. Jadi perjuangan sebuah perguruan tinggi swasta itu adalah bagaimana bertahan dengan kemampuan yang dimiliki, kemudian celah-celah positif apa yang bisa kita manfaatkan. Misalnya kerjasama dengan Krakatau Information Teknologi di Cilegon. Dalam rangka mensukseskan kampus Merdeka kan mereka harus magang. Betul. Karena kondisi pandemi, magang pun harus dari rumah. Misalnya KKM dan sebagainya.
Dengan demikian kan tetap bahwa kondisi apapun itu yang berinovatif, yang kreatif, insya Allah sih tetap bertahan. Betul. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala yang signifikan ya. Ya. Pembelajaran masih berjalan normal, stabil, mahasiswa juga mengikuti kebijakan pemerintah, tidak berkerumun di kampus, dan alhamdulillah belum terdengar mahasiswa itu kena berdampak COVID-19. Ya, alhamdulillah ya. Dosen juga baru hanya 3 orang, setelah itu juga sudah fit semua sekarang, jadi tak satu pun yang berdampak COVID-19. Karena memang di kampus sudah menjalankan 5M, protokol kesehatan dengan ketat. Nah itu sih intinya, bagaimana. Nah, saya ingin tahu Pak, kan dulu di awal-awal Unbaja ini kampusnya di Ciwaru ya. Nah, saya ingin tahu beberapa parameter existing yang mungkin jadi indikator perkembangan sebuah lembaga pendidikan begitu Pak. Nah, pertama dari kampus. Nah, kemudian saya juga ingin mendengar prodi awal berapa, sekarang sudah berapa, termasuk mungkin mahasiswa, jumlah mahasiswa yang dulu berapa, sekarang berapa, termasuk juga mungkin tenaga pengajar, dosen-dosen. Silakan. Ya, terima kasih. Awal saya masuk 2018 itu banyak kekurangan dosen. Kemudian karena masih manual, jadi belum kedetek oleh Ristek Dikti ya, karena masih manual. Dari situlah tahun pertama kami bekerja keras untuk memenuhi rasio dosen mahasiswa. Kemudian setelah itu jurnal juga belum ada, kita bikin jurnal, dan alhamdulillah setiap jurusan sudah ada jurnal sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dan terakhir itu yang terakreditasi Sinta itu sudah ada 4 jurnal. Jadi dalam 2 tahun itu perkembangannya sudah lumayan dalam sisi akademis untuk karya tulis ilmiah, termasuk kerjasama dengan Kabupaten. Ya, beberapa artikel saya kan sudah terbit beberapa kali. Karena situasi dan kondisi mikirin kampus, akhirnya kan menulis mulai agak terbengkalai ya, manusiawi lah gitu. Kemudian yang kedua, dari sisi program studi, awalnya itu cuma 11, kemudian akreditasinya masih pada C, mayoritas, kemudian kita bikin 3 prodi baru, itu kewirausahaan, manajemen retail, sama administrasi kesehatan. Administrasi kesehatan, manajemen retail, sama kewirausahaan. Alhamdulillah ini sudah mau terakreditasi, karena Burang sudah dimasukkan, sehingga nanti semuanya itu program studi termasuk yang baru sudah terakreditasi baik dan baik sekali. Jadi 14 prodi sekarang ya? Ya, sekarang 14 prodi dengan 4 fakultas. 4 fakultas. Ya, sekarang ini kami lagi menyiapkan untuk IAPT, supaya ada peningkatan. IAPT itu instrumen akreditasi perguruan tinggi. Karena kita pikir kelengkapan sudah terpenuhi, jumlah dokter sudah mencukupi, kemudian artikel ilmiah, rekognisi dosen, kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta maupun negeri juga sudah terjalin dengan baik. Kemudian kampus Merdeka juga sudah kita mulai jalankan, insya Allah sih ada peningkatan. Kemudian kampus 1 itu Ciwaru itu karena kondisinya lokasinya di dalam, ini kedepannya akan kita kembangkan khusus untuk SLTA, Pendidikan Dasar Menengah. Oh gitu. Jadi sekarang sudah ada SMK, kemarin sudah terbit juga TKSD, tahun depan insya Allah mungkin SMP. Nah jadi kampus 1 itu nantinya buat S2 sama SMK, SLTA. S2 sama? Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah kemarin kita sudah membuat S2, karena SDM masih kurang, maka kita tunda tahun depan. Alhamdulillah sekarang sudah ada 17 orang yang sedang S3, dan ada 9 yang sudah selesai S3. Selesai S3 ya. Nah dari situ nanti bisa kita kembangkan untuk pasca sarjana. Kemudian kampus 2 itu nanti jangka panjang sentralnya di kampus 2. Kampus 1 khusus buat S2. Itu saja sih. Jadi secara administrasi, jumlah masa juga ada peningkatan. Persentase mungkin bisa Bapak rata-rata 10% naik. 10% kenaikan ya. Tapi saat ini belum tercapai di 2021. Karena memang kondisi Situasi dan seperti ini, kita banyak berikan relaksasi, subsidi pulsa ke mahasiswa, kemudian peningkatan jumlah penerima KIP. Tahun kemarin cuma 20, sekarang 80. Ya itu mudah-mudahan tahun depan bisa meningkat lagi. Karena memang pemerintah ini kan
kampus-kampus yang serius, insya Allah akan diberikan perhatian. Ya. Iya. Nah berikutnya tentu kita ingin tahu Pak bahwa perkembangan zaman begitu cepat dan memang tidak mudah juga diantisipasi. Nah kita ingin tahu salah satunya kan terkait soal perkembangan era industri ya. Nah ini bagaimana Unbaja menghadapi situasi seperti ini Pak? Dari 4.0 sampai ke 5.0 seperti ini. Pertama memang kecepatan perkembangan zaman dengan kecepatan perubahan pola pikir, sivitas akademika ini juga berpengaruh signifikan. Karena cara-cara lama itu tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan sesuatu yang baru. Berarti harus berubah juga pola pikirnya. Karena apa? Jangan-jangan kita sudah masuk Society 5.0 tapi pola pikirnya masih RI 3.0. Karena kita ini masih fokus mencari ekonomi. Society 5.0 itu kan digital itu menjadi komunitas jejaring menggunakan media. Artinya apa? Menyikapi seperti itu, Unbaja ya harus mengembangkan sistem informasi akademik yang sesuai dengan tuntutan global. Makanya nanti ujian itu bisa online, kayak ujian TOEFL, GMAT itu kan online semua, cepat langsung hasilnya. Kemudian apa? Penyempurnaan web universitas, www.unbaja.ac.id, nanti semua yang ada di Unbaja itu bisa dilihat di web. Karena masyarakat sekarang ini, karena media sosial itu adalah media untuk komunikasi dan melihat informasi, karena saya yakin semua penduduk itu yang sudah tamat SMA itu berusaha punya handphone dan punya pulsa untuk beli kuota, apapun kondisinya ya. Bahkan tidur pun itu HP-nya di samping guling, di samping bantal gitu loh. Karena apa? Mereka melihat informasi itu dari media sosial yang ada elektronik. Kemudian perkembangan cloud computing itu kan juga tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kapanpun dia bisa melihat. Makanya penyempurnaan web Unbaja itu kita sempurnakan terus-menerus supaya calon mahasiswa itu bisa melihat ada apa dengan Unbaja. Karena sejujurnya kalau kita bersaing secara fisik, mengandalkan gedung, mengandalkan lab yang canggih, ya kita kalah. Tapi universitas terbuka itu tidak punya gedung yang mewah, tidak punya lab yang canggih, tapi mahasiswanya seluruh Indonesia itu ada. Nah itu adalah contoh bahwa pendidikan itu adalah untuk semua dan semua untuk pendidikan. Jadi long life education itu memang benar pembelajaran sepanjang hayat. Bahkan di Inggris itu Open University itu lebih terkenal dibanding Oxford University. Mahasiswanya lebih banyak. Karena apa? Karena cloud tadi. Jadi kita bentuk komunitas-komunitas. Alhamdulillah yang insinyur ada Persatuan Insinyur Indonesia. Yang sipil sudah kerjasama dengan PUPR. Yang informatika kerjasama dengan KIT. Yang industri kerjasama dengan PWI, dengan Chandra Asri, dengan Intermesindo. Nah itu sudah dalam rangka mendukung Kampus Merdeka. Jadi mereka ini mendapatkan pengalaman belajar itu di samping teori di kelas, juga melihat langsung dengan dunia pekerjaan dan dunia industri. Sehingga apa? Kita pengennya itu ke depan itu SDM Unbaja yang mumpuni, yang bisa mewakili, yang bisa meng-hire kebutuhan-kebutuhan pemerintah. Pemerintah perlu apa? Perlu pengembangan IT, mungkin Telkom bisa. Perlu bangun jembatan, jalan raya, kita punya teknik sipil. Udah kerjasama dengan yang bangun jalan tol Panimbang itu. Apa namanya tuh, lupa saya itu. PT apa itu? Wika. Nah, Wika itu juga beberapa mahasiswa magang di sana dan mereka juga responnya bagus. Pengelola bahkan sekarang kan sebentar lagi mau dibuka tol Panimbang. Nah, sehingga minggu depan kalau nggak salah. Kemudian membangun jembatan-jembatan wilayah kena dampak bencana. Kita sudah kerjasama dengan relawan kampung. Ada 8 mahasiswa yang sudah mulai praktek nantinya. Tapi lagi-lagi karena pandemi itu tadi. Jadi era digital, era sosial 5.0 adalah era komunitas, era jaringan, era kolaborasi yang saling menguntungkan. Itu aja intinya. Beberapa referensi saya pernah baca Pak Rektor. Salah satunya kita dapat info dari sejumlah referensi beberapa
mungkin setahun 2 tahun lalu itu Ya. ada semacam beberapa informasi yang menyebutkan sekitar 50% perguruan tinggi di Amerika yang konvensional itu akan mati dalam 4 tahun kemudian, mungkin beberapa tahun ke depan gitu. Iya. Itu juga kan katanya antara lain akibat dampak dari dalam bahasa kita universitas terbuka ya, Iya. atau mungkin cyber university. Iya. Nah, kan seringkali beberapa lembaga di negara berkembang telat mengantisipasi itu. Iya. Nah, saya ingin mengetahui pandangan Pak Rektor mengantisipasi itu. Artinya begini, sekarang sudah banyak beredar informasi lembaga atau perguruan pendidikan yang sifatnya gratis karena memang sudah sistem berjaringan terbuka itu. Begitu. Nah, ini apakah ini tidak mengancam perguruan tinggi yang selama ini memang berbasis konvensional begitu, masih memerlukan anggaran-anggaran dari mahasiswa. Nah, ini bagaimana mengantisipasinya? Iya. Sebagai ilustrasi, misalnya perusahaan taksi Bluebird, ya kan, sekarang sudah kolaps gara-gara Gojek. Betul. Kemudian Open University di Inggris itu bisa menguasai 60% mahasiswa, sehingga minat ke negeri berkurang, swasta berkurang. Google itu sudah mulai menerima karyawan tidak harus sarjana. UMKM beberapa wilayah di Indonesia sudah tidak melihat dia sarjana atau bukan. Karena apa? Kalau pendidikan tinggi, dia konvensional, itu cuma menyumbang keberhasilan orang 20%. 80%-nya adalah inovasi, kreativitas, dan sifatnya adalah jaringan komunikatif. Mungkin pada saat dia sekolah itu IPK-nya biasa-biasa, jadi pengusaha sukses, ya, pembicara publik. Nah, itu yang tidak diajarkan di kampus, karena kampus itu hanya berdasarkan pemikiran logis, ya. Tapi inovasi, kreativitas, bagaimana membangkitkan otak kanan, bagaimana merespon zaman itu nggak diajarkan, karena mungkin dosennya juga tidak kreatif. Nah, sehingga apa? Perusahaan-perusahaan kayak Jeff Bezos, kayak Warren Buffett gitu kan, dia tidak melihat karyawannya sarjana atau bukan. Sehingga apa? Kepercayaan Amerika terhadap produk perguruan tinggi berkurang dari sisi pengusaha. Nah, sekarang orang itu kalau pengusaha kan punya karyawan. Karyawannya itu bisa ratusan ribu, bisa ribuan orang toh. Kalau pimpinannya menstigma bahwa buat apa Anda kuliah, kalau pimpinannya sudah bisa mengajarkan. Dari situlah muncul yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah untuk mengimbangi Undang-Undang Cipta Kerja yang tebalnya sampai jilid-jilid. Berjilid-jilid. Sehingga apa? Kalau kampus tidak adaptif terhadap pengembangan IT tadi ini, dan dia kalah maju dengan perusahaan, ya perusahaan tidak akan melirik ke kampus itu, karena dia bisa membina sendiri. Nah, itulah penyebabnya pemerintah itu, kalau di Amerika kan pemerintah itu nggak mensupport dana ke perguruan tinggi. Makanya di Amerika itu perguruan tinggi yang bagus itu perguruan tinggi swasta. Karena disupport oleh perusahaan swasta. Nah, itulah yang menyebabkan kalau Indonesia kan enggak, pemerintah mensubsidi negeri banyak-banyak. Nah, kalau di Amerika kan swasta yang maju, kayak Harvard, kayak MIT gitu kan maju. Karena apa? Dia disupport oleh perusahaan. Nah, sekarang kalau perusahaan sudah bisa menghasilkan sendiri, ya buat apa mensupport kan gitu ya. Nah, kemudian orang itu sekarang lebih asik dengan dirinya sendiri dengan media sosial. Dia lebih asik mengembangkan diri lewat game, lewat segala macam, sehingga apa? Kampus ini rata-rata kan mereka sudah mapan, profesor, doktor, sudah sepuh, untuk berubah ke inovatif seperti generasi milenial kan nggak bisa, kewalahan kan, karena kewalahan milenialnya sudah kemana, ya semacam Jokowi mempraktekkan bahwa jangan terlalu birokratis lah bahasanya, sehingga anak muda itu bebas berkelana menguasai pengetahuan, sehingga dia bisa berekspresi. Makanya ada anak muda yang kaya raya, ada orang tua yang biasa-biasa saja. Kan jadi gitu. Fenomena ya? Ya, fenomena. Kalau zaman RI 30 itu, kalau orang mau kaya, harus masuk perusahaan yang bonafit.
harus terima gaji tinggi. Betul. Nah ini naiknya bertahap. Sekarang orang mau kaya menggunakan cloud, ya kan, menggunakan aplikasi online. Iya. Kayak misalnya fenomena bank mau tutup, bank BNI kan mau nutup beberapa cabang. Terus fenomena lagi ATM diperlukan. Karena apa? Semua transaksi sudah pindah ke handphone. Ini hak kampus harus adaptif. Makanya jurusan-jurusan kayak Science Coffee, manajemen kafe, kemudian film, animasi itu sekarang menjadi tren baru. Karena ilmu kopi itu ternyata ada ilmunya. Manajemen kafe itu ternyata ada ilmunya. Kopi bukan sekadar kopi ya? Iya, bukan sekadar kopi. Kopi ditaruh di sini 3.000 di warteg. Dipindahin ke sederhana jadi 5.000. Pindahin ke Starbucks jadi 25.000. Terus dikasih bahasa judul lagi. Kopi hitam 5.000, black cafe 20.000. Cuman terjemahan aja Indonesia ke Inggris tuh. Itu. Karena apa? Cafe itu berarti dia manajemennya. Jadi sesuatu itu bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah ini yang nggak diajarkan di kampus. Sehingga apa? Lulus, ngelamar kerja, udah gitu. Tapi tidak membina, makanya kami bikin prodi kewirausahaan. Salah satunya bagaimana mensiasati orang bahwa lulus itu tidak melamar pekerjaan. Nah, menjadi pengusaha itu tidak diukur oleh IPK, tetapi inovatif, kreatif, melihat celah peluang dari tantangan apapun yang ada. Makanya di Amerika berkembang kalau nilainya C pengusaha, kalau nilainya A dosen, kalau nilainya B pegawai negeri. Soalnya kalau C kan kemana-mana nggak diterima toh. Akhirnya jualannya laris. Masuk ke ruko, masuk ke mall, kayak bakso lapangan tembak lah, sate mat syukur lah, bakso apung lah, ya kan? Nah kemudian yang nilainya B kan 3, ke atas sampai 3,5. Kan ASN persyaratannya 3 sampai 3,5. Diterimalah di ASN. Nah begitu di atas 3,5 jadi dosen. Jadi dosen itu berarti pinter-pinter. Nah gitu. Sehingga apa? Pengusaha itu rata-rata nilainya C, kayak Bill Gates nggak lulus kuliah, Steve Jobs nggak lulus kuliah, Mark Zuckerberg nggak lulus kuliah gitu ya. Nah fenomena-fenomena ini mereka bukan tidak pinter, tetapi melihat sisi lain yang lebih mempesona dalam sisi peluang. Nah itu yang perlu ditanamkan ke anak muda bahwa kita orang tua itu tidak boleh kamu harus begini nggak bisa. Karena generasi milenial, generasi Z lah. Nah, ini kan mahasiswa itu generasi milenial ya Pak ya? Termasuk mungkin nanti generasi Z begitu. Sementara kan dosen mungkin generasi di atasnya ya? Ya baby boomers yang begitulah. Nah bagaimana Bapak mengantisipasi itu? Sementara kan mungkin si pola pikir sebenarnya si dosen pola pikir lama nih menghadapi yang baru. Bagaimana mengupgrade-nya Pak? Nah ini, makanya dosen-dosen kami itu yang di atas 65 itu hanya megang ya beberapa mata kuliah. Oh begitu strateginya ya? Strateginya. Artinya apa? Yang dosen-dosen baru itu kebijakan pemerintah sebagai senjatanya. Kan di orang timur ini kan nggak enak kalau nggak menghormati. Nah pemerintah punya kebijakan syarat menjadi dosen itu harus S2 dan punya jabatan akademik dosen. Minimal asisten ahli. Nah alhamdulillahnya itu yang sepuh-sepuh belum punya jabatan akademik dosen. Oh gitu. Jadi kita ini keras berdasarkan kebijakan pemerintah. Ya mohon maaf Pak karena belum punya jabung, nah gitu kan nggak bisa nyidang, nggak bisa ngajar gitu kan. Nah anak-anak muda baru umur 25, 26 udah S2, jabungnya udah tinggi, dia lebih lincah. Nah itu makanya mayoritas di Unbaja sekarang dosennya sudah rata-rata masih di bawah 40 tahun. Yang di atas 50 tinggal beberapa. Artinya ini strategi bagaimana mengantisipasi perkembangan itu juga. Karena nanti ini yang sepuh kan akan pensiun. Berarti yang muda harus naik. Nah kemudian dosen-dosen yang tidak mahir menggunakan media sosial atau media IT dengan baik, mahasiswanya komplain, berdasarkan berita acara mahasiswa ya dosen ini dikasih pembinaan lah gitu. Nah itu, ya bayangkan kalau udah umur 70 tahun, apa itu Google Meet, apa itu Zoom, mau share screen bagaimana caranya, nah, kan gitu. Share screen gimana? Gimana cara mati? Mau menampilkan, animasi bagaimana? Nah itu, jadi memang usia tua itu harus punya kemampuan menganalisis, kemampuan menganalisis tren data.
Jadi memang ada ini kan obrolan ringan ya Pak ya? Iya. Jadi ada step-step umur yang orang itu harus mampu apa. 0 sampai 20 tahun itu menghafal. Jadi 20 sampai 40 itu adalah menganalisis, berpikir. Iya. Nah 41 sampai 60 itu memutuskan hasil analisis. Karena dia menyangkut orang banyak. Iya. Makanya jarang sekali seorang pimpinan itu di bawah 40 toh. Iya. Ya, misalnya apa? Karena 0 sampai 20 ini ilmu hafalan. Makanya SD, SMP, SMA, S1 suruh ngapalin aja gitu kan, ujiannya hafalan. Iya. Ya kan, matematika, fisika semua. Begitu umur 20 sampai 40, kematangan apa tuh? Analisis. Berkembanglah SWOT gitu ya. Iya. Balance scorecard dan sebagainya. Ya. Nah, sampai umur 40 dia ketemu kompetensinya apa sih? Karirnya di mana sih? Nah, umur 41 ke atas sudah mulai pengambilan keputusan. Saya harus begini berdasarkan analisis yang tadi itu. Nah, kalau sudah di atas 60 tinggal menikmati hasil. Karena apa? Dia sudah menguasai hafalan, sudah menguasai analisis dan pintar mutusin. Kan kehidupan itu kan dari satu keputusan ke keputusan lain ya. Iya. Mau beli rumah, mikir, analisis. Mau beli mobil, mikir analisis. Kalau masih udah di atas 40 tahun masih menghafal, nggak bakal lama hafalannya. Ya kan? Makanya kalau anak kecil analisis nggak bisa. Jadi ada tahapan umur. Tahun 60 tahun ke atas sudah waktunya dekat sama Allah lah. Kontemplasi lah, perenungan ya. Iya, kontemplasi. Kita udah kenal namanya Anan Krishna, ya. Gede Prama. Itu kalau Dennis belum bisa. Iya. Jadi kita bisa lihat bagaimana Renal Kasali menjelaskan apa era disruption dari sisi analisis yang menyeluruh kan gitu ya. Betul. Nah, itu namanya, makanya pimpinan itu harus mempelajari tren ke depan. Nanti mau jadi apa, mau bagaimana. Nah, itu keputusan itu harus pertimbangkan analisis yang mendalam. Nah, itu makanya alat-alat manajemen itu dipentingkan. Kemudian kemampuan kecenderungan data mau bagaimana, nah itu. Yang berikutnya nih Pak, tadi kan Bapak sudah jelasin terkait soal kampus Merdeka ya. Dan itu memang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah khususnya di Kementerian Pendidikan begitu. Saya mendengar di awal-awal memang masih terjadi polemik terkait soal kampus Merdeka begitu. Nah, saya ingin pandangan Bapak terkait soal ini Pak. Terkait soal kebijakan kampus Merdeka dalam perspektif perguruan tinggi, Bapak selaku rektor. Nah, kemudian bisa nggak dijelaskan secara sederhana kepentingannya bagi peserta didik Pak, bagi mahasiswa. Kampus Merdeka itu apa untungnya, apa manfaatnya sebenarnya begitu? Atau bagi orang tua lah. MBKM ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Karena memang kecenderungan zaman itu kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan belajar itu diperlukan saat ini. Mungkin mohon maaf karena Mas Nadiem ini kan, Mas Menteri kan asalnya dari Gojek gitu ya. Sehingga mencari kehidupannya itu hanya berdasarkan media-media yang online. Kan mereka mungkin memandang timnya itu bahwa saatnya kita ini berpikir di luar kotak lah. Comfort zone gitu ya. Melihat sisi lain dari sudut pandang yang berbeda. Out the box out of the box lah gitu bahasanya. Jadi selama ini kan kita mayoritas menggunakan otak kiri kita. Otak kanan kita itu kan nggak dipakai. Ya kan? Karena apa? Mas Menteri itu menyeimbangkan antara otak kiri di akademik di kelas dengan otak kanan aplikatif di lapangan. Sehingga apa? Dalam 4 tahun dia kuliah, 1 semester harus di luar program studi dalam satu kampus, yang setahun itu di luar universitas, di luar kampus. Jadi semesternya bisa 357 atau 468. Nah, artinya apa? 20 SKS itu di luar program studi dalam satu kampus. Kemudian yang 40 SKS itu adalah di luar universitas melalui 8 kegiatan. 8 kegiatan itu pertama adalah menjalankan wirausaha. Kemudian yang kedua proyek kemanusiaan. Yang ketiga adalah magang industri. Yang keempat adalah proyek independen. Yang kelima adalah pengembangan penelitian riset. Yang ketujuh adalah praktek mengajar. Yang kedelapan adalah mengembangkan talenta personal.
penelitian independen. Nah, 8 ini adalah merupakan salah satu jelmaan dari 8 kecerdasan. Kecerdasan matematik, kecerdasan linguistik, kecerdasan bahasa, kecerdasan visual, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musik, kecerdasan eksistensial, dan kecerdasan naturalistik. Nah, ini masing-masing spesifik ini adalah penemunya Howard Gardner. Makanya di Finlandia, di Eropa, Amerika tuh kenapa pendidikan itu lebih maju? Karena dia tidak dibatasi oleh dogma-dogma yang sifatnya konvensional. Ya. Nah, itulah yang membuat, misalnya apa? Waktu kecil kita orang tua itu suruh beli bawang, ada kembaliannya, buat kamu aja lah. Sehingga anak kecil itu punya stigma kalau saya beli sesuatu nanti ada kembalinya yang buat saya. Nah, jadi misalnya kita pendidikan anti korupsi misalnya ya, tanpa sadar orang tua itu menciptakan untuk kita korupsi. Karena ketidakjujuran tadi, biasa dikasih komisi lah gitu. Ya kembalinya buat kamu aja lah gitu, kan gitu. Sehingga terbentuk mindset. Sehingga apa? Mas Nadiem itu dari 8 kegiatan tadi, harapannya si mahasiswa ini bisa menyeimbangkan antara teori studi akademik dengan praktek di 8 kegiatan tadi. Nah, selama setahun. Nah, proyek kemanusiaan setahun, proyek independen setahun, menjalankan usaha setahun, 8 itu. Jadi tujuan utamanya adalah menyeimbangkan antara kemampuan teoretik di akademik dengan kemampuan praktikal di dunia nyata. Jadi kalau Universitas Banten Jaya itu adalah universitas, tapi universitas kehidupan itu lebih luas lagi. Makanya tadi saya sampaikan keberhasilan pendidikan tinggi hanya menyumbang 20%. Tetapi talenta, emosi, spiritual, kemampuan kerjasama tim, toleransi yang tidak diajarkan di kampus itu mempengaruhi 80%. Lebih dominan ya? Ya, lebih dominan. Pengembangan diri. Makanya kalau kita lihat di kantor-kantor itu kan dulu waktu kuliah kok biasa-biasa aja ya. Betul. Sekarang kok naiknya karirnya tinggi sekali, cepat gitu ya. Memang banyak, akhirnya ada yang sempat viral itu kan? Iya. Ada Prof siapa begitu yang menegaskan bahwa kecerdasan akademis tidak tidak determinan menentukan kesuksesan seseorang. Iya. Bahkan aspek lain di luar itu, yang itu yang soft skill itu mungkin ya. Ya. Karena kecerdasan itu kan ada 8 tadi. Yang diajarkan di sekolah itu cuma kecerdasan bahasa, melalui bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, pokoknya kecerdasan bahasa. Yang kedua adalah kecerdasan numerik, melalui matematik. Yang ketiga kecerdasan kinestetik, melalui olahraga, ya kan? Ya. Paling tambah satu lagi kecerdasan musik, melalui musik, paduan suara, nyanyi gitu ya. Makanya sebenarnya sekolah yang paling bahagia itu adalah sekolah TK. Dia bisa nyanyi, bisa jalan-jalan, bisa main gitu ya. Jangan harap kalau misalnya Dennis SMA terus nyanyi di kelas, naik turun meja, pasti marah. Padahal naik turun meja itu calon atlet lompat tinggi loh Pak. Gitu ya. Kalau lari-lari itu calon atlet lari itu maraton misalnya kan gitu ya. Jadi kadang-kadang memang dari 8 itu cuman diajarkan 3 kecerdasan, sehingga wajar kalau kecerdasan 3 tadi hanya diajarkan di sekolah sampai perguruan tinggi, yang 5 kecerdasan belum diajarkan, kan gitu. Misalnya apa? Strategi bikin kayak misalnya sapu, bikin ketupat, itu kan nggak diajarkan. Dari janur, bikin hiasan dari janur kan nggak diajarkan. Nah itu adalah keterampilan kinestetis yang nggak diajarkan di kampus. Makanya timbullah Kampus Merdeka Belajar. Nah ini beberapa waktu lalu dan mungkin sampai sekarang ya ada juga orang yang kemudian bukan berpolemik sih, berbeda pendapat soal timing terkait soal sistem pendidikan yang di era digital disrupsi ini gitu. Kan katanya model di kita lah, katakan Banten, Bapak menilai sejauh mana sih apakah ini memang sudah waktunya atau enggak, karena kemarin saja kan ramai terkait soal kemampuan masyarakat yang belum memenuhi secara teknologi gitu ya. Apa itu gadgetnya, apa itu secara ekonomi dia punya pulsa segala macam gitu. Nah ini dalam perspektif Bapak seperti apa Pak? Iya. Kelemahan kita ini memang kadang-kadang mengadopsi teknologi tidak melihat kearifan lokal. Nah misalnya gini, kemampuan ekonominya menengah ke bawah,
tapi tidak melakukan pembinaan SDM yang menengah ke tadi, tapi langsung berusaha mengadopsi teknologi. Sehingga apa? Sehingga orang pelosok itu dibilang nggak ada sinyal, mau beli sinyal. Sinyal apa sih? Saya beli kalau bisa. Ya, padahal sinyal itu kan artinya tidak ada koneksi kan gitu ya, kan nggak bisa dibeli. Nah, kenapa? Karena kita ini gap antara kota dan daerah itu sangat tinggi sekali. Kemudian intinya apapun kondisinya ini harus benar-benar bisa mengemong orang, mengedukasi bahwa tidak harus seperti itu. Nah ini kan juga nggak bisa pemerintah itu serta-merta harus begini. Makanya tadi saya sampaikan ada kearifan lokal. Makanya ada penelitian kualitatif, ada jurusan sosiologi, antropologi gitu kan, untuk mengetahui apakah kebijakan ini kalau diterapkan sekarang tidak menimbulkan disparitas yang tinggi gitu. Betul, makanya. Akhirnya apa? Sampai orang rela nabung 2.000 sehari hanya untuk HP. Karena memang pandemi ini berdampak kepada, karena memang daring itu kan teknologi di 2050. Karena pandemi dipaksakan di 2021. Dipercepat dipercepat, tetapi alat men-trigger infrastrukturnya belum siap. Akhirnya apa? Yang kuat ya bertahan, yang nggak kuat ya. Betul. Nah, homo homini lupus kan. Hukum Thomas Hobbes kan mengatakan yang kuat yang menang kan gitu ya. Betul. Nah, yang kuat tidak harus kuat teknologi, tapi kuat pemikiran, ya kan. Makanya tadi disampaikan bahwa akademik menyumbang cuma 20% itu karena itu tadi. Daya juang, pantang menyerah itu kan nggak diajarkan di kampus. Kalau dulu kan kita di kampung itu kan berjuang itu hal yang biasa. Nah itulah kelemahan, sehingga itu perlu diedukasi tersendiri bahwa harus ada seorang dosen, seorang mahasiswa yang menyadari bahwa kalau saya tidak pakai ini kan bisa berkelompok, bisa ya komunitas gitu. Artinya kesulitan itu tidak akan pernah sirna dari kehidupan. Maka diperlukanlah inovasi kreativitas. Bagaimana inovasi hanya pribadi yang tahu. Bagaimana dia bertahan. Hanya organisasi itu yang tahu bagaimana dia bertahan. Nah ini sulit dijawab sebenarnya ini. Sulit dijawab. Iya, karena emang kemampuan ekonomi kan nggak bisa dipaksakan ya. Betul. Daya beli itu kan mempengaruhi sirkulasi ekonomi. Karena sebenarnya barang itu mahal dan tidak mahal itu tergantung yang beli punya uang apa enggak. Ya kan? Misalnya kita punya uang 10 juta, itu 1 juta bisa mahal. Tapi kalau kita punya uang 100 juta, 1 juta itu bilangnya murah. Karena daya beli kita tinggi. Ya kan? Jadi harga barang mahal atau murah tergantung uang kita punya kemampuan daya beli apa enggak kan gitu. Ya kan? Makanya mobil Mercedes-Benz pun laku. Harganya 1 miliar. Tapi 200 juta mahal karena duitnya cuma 500 juta. Nah, bagaimana masyarakat itu meningkatkan daya beli, meningkatkan kemampuannya untuk bisa membeli, bukan meresahkan harga naik, ya nggak mungkin lah harga turun kan gitu ya. Nah inilah pola pikir mengeluh terhadap keadaan itu harus dikurangi di masyarakat lah gitu ya. Terutama tugasnya pendidikan tinggi, karena Allah sendiri kan nggak suka orang ngeluh ya. Nah itu makanya. Nah sekarang di era pandemi Pak, kita tahu juga bahwa era pandemi berdampak pada berbagai sektor lah, terutama ekonomi, kesehatan, dan termasuk juga pendidikan. Nah, saya ingin tahu tantangan, hambatan seperti apa yang Bapak temui dalam mempertahankan kampus begitu, Pak. Soal misalkan juga terkait soal apakah kebijakan pemerintah yang selama ini diputuskan relatif tepat, atau mungkin Bapak punya gagasan-gagasan menghadapi situasi kondisi seperti ini gitu. PPKM aja kan dari sekarang udah 3 kali ya berarti ya. Ini yang ketiga perpanjangan PPKM gitu. Silakan Pak. Terima kasih. Memang ini jawabannya agak rumit ya. Memang karena situasi dan kondisi, bagaimana kita tetap bisa bertahan dengan jumlah mahasiswa seperti itu. Pertama memang yang kita lakukan adalah relaksasi pembayaran. Yang penting operasional kampus sudah bisa kita tutup. Ya
kita berikan relaksasi, penundaan pembayaran ya. dan sebagainya. Kemudian bantuan pulsa, kuota gitu ya. Kemudian pemerintah juga alhamdulillah ngasih kebijakan namanya Kartu Indonesia Pintar. Alhamdulillah kita dapat 80. Itu memang masuk ke rekening kampus untuk biaya operasional. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mendidik melalui media yang ada untuk memberikan karakter yang baik kepada mahasiswa, bahwa di era pandemi ini kita harus benar-benar memang penuh dengan ketegasan disiplin kesehatan yang ketat, prokes yang ketat, ya kan, memberikan motivasi lah, mensupport bahwa insya Allah ini kondisi nggak lama, karena apa, ini sudah menjadi beban psikologis, karena ekonomi dan kesehatan itu kan 11-12. Ekonominya bagus, nggak sehat juga nggak bagus. Dia sehat tapi ekonominya nggak sehat juga masalah. Nah, bagaimana manusia, makanya pemerintah itu PPKM itu agak sedikit ada toleransi, 25% gitu ya, makan 20 menit, ekonomi ya berjalan, diaturlah prokesnya ketat gitu kan. Kalau enggak nanti ya benar-benar repot kita keuangan itu, karena memang alhamdulillah sih Unbaja sampai saat ini sih belum kelihatan berdampak. Sampai kita ngurangin orang tuh belum, menurunkan gaji belum. Nah ini kan musim penerimaan mahasiswa baru, ya kan, mudah-mudahan nanti kan kalau mencapai BEP-nya ya kita nggak ngurangin. Makanya itulah supaya bisa bersaing ya pertama memang pelayanan prima. Pelayanan prima itu kan supaya mereka itu puas dengan apa yang kita layani, kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah produk yang berkualitas, kualitas pembelajaran, kualitas pengajaran. Nah yang ketiga adalah marketing. Kita jual, kita selesai sebanyak mungkin bahwa supaya mereka tahu bahwa di Unbaja itu juga ada kualitas, ada pelayanan yang prima. Karena memang itulah strategi supaya bisa bersaing. Nah yang terakhir otomatis kan kebersamaan tim. Ya, kebersamaan tim lah yang bisa mempertahankan eksistensi sebuah lembaga. Artinya dalam seperti ini kan tidak lihat dia rektor atau dekan atau siapapun, semua harus turun gunung untuk bekerja bersama-sama. Karena kalau masalah jabatan segala macam itu kan dulu. Sekarang orang ke kampus kan nggak lihat pakai mobil apa, terlambat atau enggak kerjanya kan gitu. Makanya tren ke depan itu bukan lagi dia punya mobil mewah apa enggak, tetapi ke tempat kerja terlambat apa enggak. Karena perkembangan jumlah mobil, perkembangan jumlah penduduk, perkembangan infrastruktur jalan itu enggak seimbang. Nggak sebanding ya. Pasti nanti macet. Makanya mode-mode transportasi itu kita jadikan pelajaran. Oh ke depan tuh seperti ini, termasuk pelayanan kepada mahasiswa. Dia bisa bentuk grup-grup WA, dia bisa bentuk grup-grup mata kuliah, sehingga bisa berinteraksi dengan baik. Artinya apa? Dosen itu bukan lagi sebagai dosen mengajar, tetapi sebagai partner mengajar, memotivasi, termasuk urusan-urusan yang sifatnya psikologis. Kan gitu sebenarnya. Jadi belum ada yang bisa mengalahkan empati, kejujuran, kerjasama tim itu sampai kapanpun masih diperlukan. Walaupun namanya beda-beda. Kerjasama kan sekarang apa? Kolaborasi. Kolaborasi sekarang ya. Ya ngobrol, musyawarah, komunikasi. Kan ilmunya bukan ilmu ngobrol, kan ilmu komunikasi. Strategi, ilmu strategi manajemen gitu kan. Itulah yang perlu ditingkatkan ke depan. Kalau enggak kita nggak bisa bersaing. Yang terakhir, Pak Rektor. Enak juga ngobrol ya? Santai ya, kita santai. Sobat Kabar Banten, mudah-mudahan obrolan sore ini banyak manfaatnya. Saya mendengar tadi banyak beberapa cerita yang menarik, yang mudah-mudahan ini juga jadi referensi perilaku kita bersama dari Pak Rektor. Banyak cerita yang menarik gitu. Nah, saya ingin juga mungkin di sesi ini memberikan kesempatan ke Pak Rektor untuk menyampaikan harapan baik kepada pemerintah maupun stakeholder lain terkait situasi pandemi, era digital disruption, era industri 4.0 dengan society 5.0 begitu. Seperti apa supaya kita bisa menghadapinya juga secara bertahap
dan kemudian kita tidak keteteran begitu. Itu. Terus yang terakhir, saya juga ingin memberi kesempatan kepada Pak Rektor yang membedakan Unbaja dengan perguruan tinggi lain yang paling spesifik. Kalau di dalam produk itu kan ada diferensiasi ya. Diferensiasi. Nah, ini silakan bercerita dan menyampaikan kepada masyarakat apa alasannya harus berkuliah di Unbaja. Ya, kadang-kadang memang era ketidakjelasan itu ada kejelasan. Mari kita bermain diksi ya. Ya. Mencintai pekerjaan atau pekerjaan dicintai. Cintailah apa yang Anda lakukan, lakukan apa yang Anda cintai. Ya kan? Ya. Misalnya profesi ini kok saya nggak seneng, berusaha mencintai walaupun nggak seneng. Artinya apa? Yang penting keselamatan ekonomi itu terjaga. Makanya pertama itu harus konsep-konsep agamis harus dimasukkan. Nilai-nilai Islam dimasukkan, nilai-nilai agama lah, spiritual. Nah, karena kehidupan itu apapun kondisinya, itu nilai-nilai spiritual itu kalau dikejar, itu yang lain itu beres. Karena begini, kecerdasan intelektual itu hanya 20%. Kalau Anda hidup mengejar intelektual, cerdas, pinter, itu cuma 20%. Kalau Anda mengejar kecerdasan emosional, itu 40%. Empati, simpati ya, itu 40%. Tapi kalau Anda mengejar kecerdasan spiritual, itu 100%. Jadi yang dua itu sudah... Ya, jadi kalau Anda mengejar kecerdasan intelektual, emosional, sama spiritual nggak mungkin ikut. Makanya banyak orang pintar yang korupsi. Korupsi itu bukan orang nggak pintar, Pak. Pintar ya? Pintar. Karena dia akuntan mungkin, ahli hukum mungkin, ya atau ahli agama gitu ya. Tapi kan ahli agama itu menghafalkan Al-Quran. Ya kan, tidak mempraktekkan hafalannya itu. Misalnya apa ya, ahli akuntansi kan itu ya. Jadi kalau hidup hanya mengejar kecerdasan intelektual semata-mata, maka emosional sama spiritual nggak ikut. Tapi kalau dia mengejar kecerdasan emosional, intelektualnya ikut, emosional ikut, tetapi spiritual nggak mungkin ikut. Akhirnya apa? Pencurian, berantem, saudara dibunuh gara-gara warisan gitu kan. Jadi kasus-kasus di TV itu karena apa? Kecerdasan emosionalnya nggak baik. Nah, begitu dia mengejar kecerdasan emosional, ini IQ dan IQ ini pasti ikut. Karena spiritual itu ada spirit terhadap sesama, ada spiritual kepada Allah gitu. Nah, inilah yang membuat sehingga dia tuh punya mental, punya karakter yang kebal terhadap situasi dan kondisi. Ini yang jarang dikejar oleh manusia. Nah, makanya itu pendidikan karakter, pola-pola pendidikan pesantren sekarang mulai dilirik tuh. Betul. Karena dia adalah mengajarkan nilai-nilai spiritual yang bisa mensikapi keadaan zaman. Nah, saran kita sih seperti ini semua itu biasa. Jadi tanpa sadar kita ini kan dikelilingi kematian ya. Kapal tiba-tiba tenggelam, tiba-tiba tsunami. Tapi begitu corona kok begitu menakutkannya, mengkhawatirkan sampai semua media itu membicarakan corona. Nanti suatu saat corona itu adalah penyakit yang biasa kalau sudah ketemu obatnya. Nah, jadi mendingan fokus ke pengembangan diri daripada fokus ke konten-konten negatif yang tidak membangun peningkatan SDM. Karena namanya zaman tuh trennya pasti selalu menyulitkan gitu. Makanya orang-orang kreatif, orang-orang imajinatif itu yang nanti akan menang. Nah, kemudian masalah yang berhubungan dengan Unbaja nih. Unbaja ini kita bentuk pengen sesuatu yang berbeda dalam hal sisi SDM. Kemudian karakter. Jadi dalam tanda kutip mohon maaf, kalau melihat perkembangan jumlah dosen sekarang sudah signifikan, berarti dosen-dosen itu kan tertarik ke Unbaja. Ada apa dengan Unbaja? Mohon maaf kalau sisi salary mungkin nggak setinggi ya, ya biasalah normatif. Tapi ada sesuatu yang mereka kejar. Ternyata setelah kita obrolkan wawancara informal, itu semua kepentingan kita urus. Misalnya Javung.
Kita bantu urus dikti. Kadang-kadang penerbitan artikel kita monitor terus supaya bertahap itu ditingkatkan artikelnya. Yang belum S3 kita dekatin emosional supaya ke S3. Sehingga dengan penuh kesadaran mereka ikhlas untuk biaya sendiri. Karena apa? Ikhlas untuk biaya sendiri itu kan berarti semangatnya akan beda. Karena kalau kuliah dibayarin dengan bayar sendiri, pasti kan kenikmatannya beda. Ya. Nah itu, sehingga daya juangnya itu. Makanya alhamdulillah, walaupun situasinya seperti ini apapun, jurnal tetap naik kelasnya. Nah, akreditasi tetap naik. Kemudian dosen-dosen tetap naik jenjang karirnya maupun jenjang akademiknya gitu. Karena itu tadi kebersamaan, ya kan. Kemudian memang kita itu berusaha kalau bentuk sistem itu kalau nggak cocok mundur sendiri, Pak. Kalau nggak sevisi, kok saya merasa nggak sevisi, mundur sendiri, teratur. Jadi apa ya namanya ya, karena orang-orang itu sudah sibuk mengerjakan pekerjaan masing-masing. Kalau ada satu dua orang yang nggak sibuk, dia kan bingung. Mau nyari teman kok nggak ada yang bisa diajak ngobrol ya. Mohon maaf ya, saya lagi ngerjain borang, saya lagi ngerjain IAPT, saya lagi ngerjain artikel, lagi nulisin lah. Jadi kegiatan bahwa mekanisme dinamika kehidupan kampus itu dari situ kelihatan. Ini tantangan terberatnya. Kalau sudah solid, tim yang kuat, diiringi dengan kejujuran, transparansi, itu akan bertahan. Karena konsep kejujuran itu tetap nomor satu di bisnis apapun itu. Karena kejujuran itu bisa menciptakan kepercayaan. Kepercayaan bisa menciptakan peluang. Peluang menghasilkan uang. Jadi kalau hidup itu nyari uang nggak bakal dapat. Cari peluang. Karena peluang itu kan peluang. 7 huruf. Kalau uang cuma 4. Ya kan? Kejujuran, orang percaya. Karena orang percaya melalui komunikasi kan kepercayaan itu. Akhirnya dia dapat peluang. Begitu peluang dikerjakan, otomatis dapat uang. Kan gitu. Jadi tetaplah berusaha, pesan saya itu tetaplah berusaha untuk berperasaan positif, bersikap positif, berpikiran positif, dan konsisten atas apa yang dikerjakannya dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, dan rasa syukur yang mendalam. Itulah yang akan membesarkan nama Anda. Kalau tuh nanti Anda dapat uang, dapat jabatan, dapat kekayaan, dapat wanita cantik lah misalnya, itu bukan sebab tapi akibat Anda setia kepada yang pertama tadi. Itu intinya. Apapun yang terjadi lah ya. Tantangannya apapun tetap berpikir positif. Kan bukannya Al-Quran mengajarkan nikmat mana lagi yang kau dustakan, sampai diulang-ulang sampai berapa kali. Nah, kita tahu bahwa COVID ini kan penyakit yang mematikan. Sampai nggak bisa nafas saja 1,5 kilo aja cuman 1 jam kurang. Bayangkan kalau Allah suruh bayar oksigen. Berapa ya? Berapa miliar yang kita habiskan. Makanya nikmat mana lagi yang kau dustakan. Di era seperti ini bersyukur, kesabaran dan keikhlasan dan cinta yang mendalam, kemudian memberi apa yang kita bisa berikan, kerjasama tim, itulah yang akan bisa bertahan ke depannya. Nah, itu indahnya kalimat kebersamaan. Begitu Sobat Kabar Banten, obrolan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bermanfaat bagi kita semua. Saya atas nama Kabar Banten, program obrolan Mang Fajar, mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor. Sama-sama. Mudah-mudahan sekali lagi di era pandemi ini kita diberikan kekuatan seperti mana tadi diceritakan Pak Rektor, perlu kesabaran, kekuatan, keikhlasan, kecintaan. Demikian obrolan Mang Fajar sore ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.